Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Advance Science Belajar bersama Miss Uli. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan tentang pewarisan sifat untuk kelas 9 kurikulum Merdeka. Yuk kita simak bareng-bareng. Yuk kita simak sama-sama. Nah, kenapa ya ketika orang tua melahirkan anak, maka anaknya akan sangat mirip dengan mereka? Jadi, setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Nah, genetik yang terdapat pada manusia meliputi yaitu yang dalamnya ada kromosom dan DNA dan gen. Lalu, apa itu pewarisan sifat? Nah, pewarisan sifat itu ada dua nih. Yang pertama sifat yang tampak dan yang kedua adalah sifat yang tidak tampak. Sifat yang tampak ini merupakan sifat fisik atau bisa dilihat secara langsung. Contohnya warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Yang kedua, tadi ya, sifat yang tidak tampak, yaitu sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya golongan darah. Jadi, proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut sebagai hereditas atau yang namanya pewarisan sifat. Coba kita perhatikan video berikut. Nah, di dalam sel terdapat organel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel atau disebut dengan inti sel yang namanya nukleus. Nah, di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang-benang yang disebut dengan kromosom. Nah, kromosom ini yang akan membawa DNA atau gen ke keturunannya. Nah, kemudian kromosom tersusun atas dua kromatid. Nah, kemudian dia bergabung tuh pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Nah, kemudian manusia itu memiliki 23 pasang atau sampai 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali sel sperma dan ovum yang memiliki masing-masing 23 buah kromosom. Lalu di dalam kromatid ini ada yang namanya benang atau double helix yang disebut dengan DNA. Nah, DNA dikemas dalam sebuah kromosom atau nanti melilit secara menjadi protein histone. Nah, nanti seterusnya nanti kita bahas di tahapan berikutnya. Ada dua macam kromosom. Yang pertama yaitu autosom. Autosom merupakan kromosom tubuh. Jadi kromosomnya sebanyak 22 pasang. Nah, nantinya akan menentukan atau tampilan tubuh, misalnya menentukan warna rambut, kulit, kemudian dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu ada kromosom gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin yang disebut dengan gonosom. Atau kromosom ini nanti akan membawa kromosom X atau Y, yaitu nanti yang mengakibatkan si bakal keturunan itu laki-laki atau perempuan. Nah, terus yang perlu diingat adalah setiap sel tubuh kita memiliki kromosom yang berpasangan atau disebut dengan homolog. Sehingga sel tubuh kita bersifat diploid atau 2N. Tapi untuk sel kelamin yang atau gamet, kromosomnya nggak berpasangan, sehingga disebut dengan haploid atau N. Selanjutnya ada gen. Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Jadi gen itu merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jadi masing-masing akan mengkode tuh sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah sendiri-sendiri dari kromosom. Nah, rumah gen ini disebut sebagai lokus. Gen, karena suatu individu itu memiliki sepasang atau alel, maka jika suatu gen yang mempunyai dua macam alel atau genotip bisa terbentuk jadi ada 3 macam, yaitu misal contohnya M besar dengan M besar, M besar dengan N kecil, dan M kecil dengan M kecil, seperti yang dapat lihat. Selanjutnya adalah DNA atau protein. DNA 4 kelompok molekul yang penting ya, seperti dalamnya ada protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Nah, DNA ini adalah satu senyawa dari kelompok asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berasal dari kata asam yang bersifat asam dan nukleat yang berarti inti, yaitu golongan senyawa asam yang ditemukan di dalam inti sel. Nah, nanti ya di dalam DNA ini akan membentuk suatu protein. Nah, protein adalah salah satu molekul penting bagi biologi atau setelah karbohidrat dan lemak. Nah, seperti yang pernah kamu pelajari di sekolah, bahwasanya fungsi protein adalah pembangun tubuh atau building block.
Nah, ibaratnya protein itu kayak batu bata yang membentuk suatu bangunan. Jadi dapat dilihat ya, kalau suatu individu itu dia mengalami kecacatan, bisa jadi dalam tahapan pembentukan protein atau DNA ada yang bermasalah. Selain itu, DNA atau potongan DNA yang menentukan suatu sifat atau mengkode suatu protein tersebut dengan yang namanya gen atau genetik. Jadi, tidak semua DNA adalah gen, tapi gen inilah yang berfungsi sebagai penentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Nah, setelah terjadinya yang namanya sintesis protein, maka nanti terjadi 2 tahapan, yaitu terjadi transkripsi dan translasi atau ekspresi gen yang terdapat pada sintesis protein. Nah, di dalam inti sel atau eukariotik, kode genetik dan DNA ini disalin menjadi mRNA. Nah, tahapan ini disebut dengan transkripsi. Nah, selanjutnya mRNA ini yang sudah membentuk akan keluar dari inti sel dan menempel di ribosom sampai nanti dia akan menghasilkan protein yang kemudian akan diproses di RE atau badan Golgi, sehingga bahan baku pembuatan sudah tahapan ini akan masuk ke pembuatan enzim atau hormon atau struktur sel yang dapat mengatur sifat setiap individu. Jadi seperti itulah tahapan dari kromosom, DNA, kemudian gen dan transkrip atau ekspresi gen. Selanjutnya ada yang namanya persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, menurut bunyi hukum Mendel ya. Jadi hukum Mendel 1 mengatakan bahwa setiap alel atau kode ya dari gen yang akan sama akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Sedangkan pada hukum 2 Mendel mengatakan bahwa setiap alel dari gen yang berbeda akan bergabung atau bersortasi secara acak pada saat pembentukan gamet. Jadi kalau hukum Mendel 1 itu pada monohibrid, sedangkan kalau hukum Mendel 2 dia terjadi pada saat proses persilangan dihibrid. Sebelum kamu melakukan persilangan, kamu harus tahu istilah-istilah dalam persilangan. Pertama ada parental atau induk atau orang tua, kemudian gamet. Nah, dia adalah sel kelamin atau jantan atau betina. Kemudian ada filial atau keturunan, berarti F1, nanti ada F1, F2. Kemudian genotip. Jadi genotip ini adalah susunan gen dari suatu individu. Dan yang terakhir adalah fenotip atau sifat yang muncul dari suatu organisme. Nah, yang pertama kita bahas berkenaan tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah persilangan ini kita hanya memperlihatkan satu sifat saja, seperti warna, kemudian misalnya warna merah, putih, dan sebagainya. Monohibrid, nah nanti terjadi ada kasus dominan penuh dan tidak penuh. Nanti langsung saja kita ke contohnya. Nah, coba kita perhatikan misalnya bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, berarti M besar dengan M besar disilangkan dengan M kecil dengan M kecil. Nah, khususnya di sini kita adalah dominan penuh, yaitu M besar lebih dominan daripada M kecil. Nah, kemudian berarti genotipnya tuh ada apa? Ada M besar dan ada M kecil. Untuk fenotipnya, fenotip satunya berarti yang tadi itu hasilnya, berarti ada M besar dan M kecil. Nah, karena dia sifatnya dominan, maka yang dihasilkan warnanya adalah warna merah. Nah, setelah kita menentukan F1-nya, maka kita lanjut tuh untuk persilangan keduanya untuk menghasilkan keturunan, berarti P2-nya. P2-nya itu dari mana? P2-nya dari M besar dan M kecil, dari fenotip pertama. Nah, jadi kita silangkan nih, M besar dengan M kecil disilangkan dengan M besar dengan M kecil, atau warna merah disilangkan dengan warna merah. Ingat ya, kata kuncinya kita dominan. Nah, berarti untuk G2-nya yaitu ada M besar dengan M besar dan ada M kecil dan M kecil. Jadi kita langsung silangkan aja. M besar bertemu dengan M besar, berarti jadinya MM gitu kan. Kemudian M besar dengan M kecil, jadinya M besar M kecil, dan M besar M kecil dan M kecil ketemu dengan M kecil. Nah, berarti nanti fenotip 2-nya ya yang didapat adalah M besarnya ada 1 yaitu warna merah, M besar M kecil itu juga warna merah, M besar M kecil adalah merah, dan M kecil yaitu warna putih.
Nah, kenapa ketika M besar atau merah disilangkan dengan warna putih, kan harusnya ketika M besar dengan M kecil itu warnanya merah muda. Kenapa di sini warnanya merah, tetap merah? Karena dia kasusnya dominan penuh. Nah, nanti untuk dominan tidak penuh berarti ketika merah bertemu dengan putih, maka dia dihasilkannya M besar ketemu M kecil, maka dia bukan warna merah lagi, tapi warnanya warna merah muda. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara dominan penuh dan tidak penuh. Nah, berarti untuk perbandingannya adalah 3:1 atau 3 merah 1 putih. Tapi untuk tidak penuh berarti dia merahnya M besar 1 dan warna pinknya ada 3 dan putihnya ada 1. Seperti itu ya. Untuk persilangan di hibrid, nah di hibrid itu adalah persilangan yang memperhatikan dua sifat beda. Misalnya warna buah, bentuk buah, kemudian rasa buah dan sebagainya. Jadi dia tidak satu tapi dua. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang di hibrid. Nah, untuk contoh soal bukan yang ada di layar ini ya, karena ini salah ya. Perhatikan soal berikut. Nah, misalnya bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Karena dia di hibrid, maka dia dua sifat nih yang berbeda. Maka B besar disilangkan dengan K besar dan K besar. Lalu B kecil dan K kecil. Jadi B besar itu lebih dominan daripada B kecil. Begitu pula dengan K besar, dia lebih dominan dengan K kecil. Nah, nanti silakan disilangkan aja sampai G1, F1. Lalu, nah bedanya di P2 adalah ketika sudah mendapatkan P2, maka nanti dibuat sebuah tabel sehingga nanti bisa disilangkan yang B besar dengan K besar disilangkan dengan B besar K besar dan seterusnya ke samping. Nah, nanti dihasilkan F2-nya seperti apa. Nah, itu contoh dari soal ruang guru. Nanti kita bahas latihan soalnya lebih mendalam di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bye bye. See you later.